Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh datang berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Kita dapat menikmati altarnya yang kudus. Kita mau berikan yang terbaik. Apa yang paling baik, apa yang kami bisa, kami punya. Kami berikan hanya di dalam kuasa tangan-Mu yang kudus. Lewat ibadah doa malam pada malam hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pada doa malam ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, rahmat, anugerah, pengorbanan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Di mana pada kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Dan kami dapat memuji-Nya dan memuliakan nama Tuhan. Mari layakan siap kami Tuhan untuk mengampuni tahta-Mu yang kudus. Mari layakan hidup kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami manusia berdosa. Kami rindu Tuhan untuk memuji, meninggikan dan memuliakan, membesarkan nama-Mu. Mari sekali lagi Tuhan, layakkan kami untuk mengampuni tahta-Mu yang kudus Bapa. Ini hidup kami. Kami mau buat hidup kami menjadi mezbah, korban persembahan yang harum di hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu. Bagi setiap jemaat Tuhan yang percaya sudah diberkati. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekali berikan sorak-sorai. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kau
Biar lebih seru lagi.
mampu berjalan. Oh, kami bersyukur kami memiliki Bapa yang sungguh penuh kasih, Bapa yang penuh pengampunan dan kesayangan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hanya bersama-Mu kami mampu berjalan Tuhan. Sehingga sore ini kami boleh ada di dalam ruangan ini, kami boleh bersama-sama boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kesempatan waktu yang indah yang Bapa Tuhan telah berikan pada malam ini Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur kami boleh menikmati kehadiran-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kembali Bapa kami tidak berdoa bagi pekerjaan-Mu yang kudus, terlebih bagi pekerjaan di Mandarin Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Bapa sedia ambil puncuk pimpinan dalam ibadah Mandarin. Biar Bapa Engkau akan tambahkan bilangan jiwa-jiwa di Mandarin Tuhan. Biar semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih juga hamba-hamba bidang Tuhan sudah percayakan untuk menggembalakan Ibu Edi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya urapan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan lainnya Tuhan, staf yang lain Tuhan juga satukan. Boleh sehati sepikir memajukan pekerjaan-Mu yang kudus di Mandarin Tuhan. Baik melalui Komsel, baik family Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Tuhan, biar Mandarin boleh semakin hari semakin maju. Tuhan saja yang dipermuliakan, biar kami boleh semakin hari boleh semakin merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapakku yang baik, biar Kau memberkati pada hari ini ibadah Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang ambil pucuk pimpinan, urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik song leader, singer, musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik penterjemah Tuhan, baik yang melayani apapun Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga kirim jiwa-jiwa baru Tuhan, mereka yang haus lapar akan kebenaran firman-Mu. Mereka semua boleh datang mencari Engkau, karena hanya di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keselamatan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil pilih kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh melayani mengirim Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jika kami serahkan Tuhan, pekerjaan-Mu di GPPS Pusat dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Persatukan hamba-hamba-Mu di GPPS Tuhan. Baik majelis besar, penatua, diaken, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan satukan sehati sepikir memajukan pekerjaan-Mu di GPPS Tuhan. Boleh GPPS boleh maju, boleh dipulihkan Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Bilangan jiwa-jiwa juga Tuhan tambahkan Tuhan. Kerinduan hamba-Mu Ishak Tuhan, 1/10 Surabaya boleh dimenangkan begitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami menyerahkan Tuhan, haleluya, saudara-saudara kami seiman Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidup, yang dalam masalah persoalan Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan beri kemenangan. Yang sudah jauh dan mundur daripada-Mu, kembalikan Bapa kepada jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami ingat akan saudara-saudara kami juga yang sakit Bapa. Pak Kuanwa yang baru jatuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menopang, Engkau yang jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami serahkan Tuhan, putranya Bu David dua-duanya dalam tangan-Mu. Mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh sehati berdoa bagi mereka semua. Biarlah Tuhan lawatan jamahan bilur-bilur-Mu pulihkan, sembuhkan kedua putra Bu David Tuhan. Terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan juga ibunya Juliana yang akan operasi ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan campur tangan. Berkati Tuhan kekuatan kesehatannya, baik para dokter yang akan menangani,
Biarlah tangan Tuhan yang campur tangan dan bekerja. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan, pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam setiap kesehatan kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena bilur-bilur Tuhan yang sanggup memberikan pulih dengan sempurna Tuhan. Karena Tuhan sudah tanggung segala sakit penyakit, segala kutuk, segala dosa kami Tuhan di kayu salib. Pengorbanan-Mu terlalu besar bagi kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Biar Bapa ajarkan kami untuk semakin hari semakin setia, semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan-Mu kepadamu ya Tuhan. Di akhir-akhir zaman ini Bapa, bawa kami lebih melekat kepadamu, lebih mencari hadirat-Mu Tuhan. Oh, karena kami semua tidak berani berjalan sendiri tanpa pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, juga kembali kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang campur tangan di tengah-tengah bangsa kami. Berikan roh hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami. Baik Bapak Presiden, pimpinan di pusat, di daerah, tertinggi, terendah Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau. Biar mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Hidup jujur dan benar Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, Injil Kristus boleh bebas diberitakan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Satu kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan, biar bangsa kami boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Juga kami serahkan Tuhan, haleluya. Biar ada keamanan, ada kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Karena ada Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami mau siapkan hati. Kami mau buka hati untuk kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan Tuhan. Kiranya urapan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Tuhan sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu buat jemaat-Mu di Mandarin ini Tuhan. Biar kami boleh semakin dikuatkan, semakin Tuhan haleluya melekat kepadamu. Karena hanya kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Karena hanya kebenaran-Mu yang memimpin kami, menuntun kami lebih dalam lagi persekutuan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu dan siap melakukan di dalam kehidupan kami. Biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Karena segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa Allah kami di tempat maha tinggi. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami beralaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saya minta berdoa sekali lagi ya. Di dalam segala kelemahan saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Mari kita tunduk kepala. Kau Allah yang berkuasa atas hidup hamba-Mu. Hamba-Mu percaya kalau beberapa hari yang lalu hamba-Mu boleh masuk ke UGD sampai dengan 3 kali. Itu semua adalah rancangan yang tidak dalam hidup hamba-Mu. Hamba-Mu bisa melihat Engkau dengan jelas betapa baiknya Engkau. Di dalam segala kelemahan hamba-Mu makin bisa melihat siapa Engkau dan siapa diri hamba-Mu. Demikian juga malam hari ini Tuhan, di dalam segala kelemahan hamba-Mu yang ingin menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat tempat ini. Tuhan tolong hamba-Mu, beri kekuatan kepada hamba, sempurnakan kesehatan hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat tempat ini ya Allah. Jemaat yang dikasih, persiapkan hati dengan satu kerinduan untuk diajar dalam kebenaran firman. Allah Kudus pimpin kami semuanya di dalam kasih, di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menerima berkat firman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Hari ini sebelumnya saya tadi gak jadi sebetulnya, karena
tekanan darah saya tadi cukup tinggi, tapi saya berdoa Tuhan tolong saya. Berapa minggu? 2 minggu sing lalu, 1 minggu sing lalu. 1 minggu lalu saya mau menyampaikan firman Tuhan di Malang. Saya sudah ke Malang. Malamnya saya tidur di hotel, paginya mau firman. Malam tekanan saya sampai 190 per 100. Saya masuk UGD, langsung pulang. Sampai di Surabaya, dalam waktu dekat ini 2 kali saya masuk UGD lagi. Kemarin malam saya masuk UGD. Kemarin 187 per 103. Di periksa jantung saya tidak ada apa-apa, semua baik. Irama jantung tidak ada kebutuhan apa baik. Lambung saya diperiksa baik, saya kira. Tapi saya percaya cuma Mandarin Sawani dan cuma yang dikasih Tuhan luar biasa. Sehingga meskipun isi saya ini grogi, bisa. Saya mau nanti saya teriak-teriak kok. Ya, tak apa-apa ya, santai saja. Ya, nggak seperti biasanya ngotot gitu. Nanti kalau ngotot saya takut naik, tapi saya percaya kok Tuhan sudah tahan. Jadi saya mau kesini pertama kali tadi jam berapa itu masih 160. Terus tadi mau kesini 137 per 80. Saya berangkat. Dan saya percaya Tuhan tahan darah saya. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, sesuatu yang sebetulnya saya biasanya kalau sampaikan ini mesti ngotot luar biasa. Kenapa saya pakai kacamata? Kalau nggak pakai kacamata sama nggak kelihatan semua teman. Ini mungkin gara-gara saya pakai tekanan darah saya naik. Kemungkinan juga bisa ikut saya pakai kok enak, tak pakai habis. Kacamatanya yang terakhir saya pesan belum selesai, 2 minggu lagi baru selesai dibuat di Jakarta. Ini tidak progres, jadi harus buka tutup, pusing saya teman. Tapi nggak apa-apa. Jadi hari ini saya mau bicara tentang iman. Orang percaya semua merasa dirinya beriman. Ini penting sekali ya, sangat penting sekali. Iman dan keyakinan itu beda dari mana? Nah, banyak orang yang merasa hampir sama ini. Aku yakin berdoa dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan sembuhkan. Wah, ini gawat ini. Kemarin saya tak turun dari top. Karena kayak aslinya dingin kan rasanya dingin. Kemarin saya waktu di Malang itu tekanan darah naik. Saya ngomong sama istri saya didoain. Saya lihat tambah naik UGD. Bukan karena dia nanti semua Anda ngomong wah iman yang kurang yakin ini. Nanti saya jelaskan. Iman yang teguh, iman yakin itu ya apa? Bukan fatalisme. Kita sama-sama belajar hari ini dengan dalam. Iman itu iman sangat penting sekali ya. Karena banyak orang yang salah tentang ini. Kalau keyakinan itu saya gambarkan sebagai kekuatan pikiran kita, kekuatan diri kita, pikiran kita sendiri, itu keyakinan. Kalau iman itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi kita percaya. Apa itu? Keyakinan itu apa? Saya kasih gambar. Ada seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa di Amerika itu. Dia pengkhotbah yang sudah masuk di istana presiden, White House, yaitu Billy Graham. Dia berbicara tentang iman tapi salah. Dia ngomong iman itu ibarat ini. Saya di atas mimbar ini saya tahu konstruksinya, sehingga saya berani loncat, gak mungkin ambil. Itu bukan iman, itu keyakinan. Kalau iman, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia yakin, dia percaya. Nah ini kita harus tahu dulu apa itu. Karena banyak sekali orang percaya nanti salah tafsir ini dengan mengambil ayat-ayat tertentu sehingga kacau semuanya. Yang lebih bahaya lagi ini, nggak ngerti ya, saya ini mungkin mau menghancurkan sesuatu yang persepsi yang selama ini salah
di dalam pikiran-pikiran anak Tuhan, sehingga iblis itu tidak mau tinggal diam. Ya hantam saya dari berapa istri saya nggak tahu, saya yang tahu sendiri saya alami. Jadi saya berdoa, saya minta tolong si Julian dalam doa saya nangis itu di atas itu. Saya ngomong, Tuhan, kamu luar biasa, Tuhan. Sangat luar biasa. Melalui peristiwa ini aku makin bisa melihat Engkau. Bahwa Engkau baik, Engkau mengasihi aku. Aneh loh. Saya sakit 1 bulan berapa kali? Begini, malam Surabaya berapa kali? 2-3 kali, 4 kali satu bulan ini. UGD. Tapi saya bisa ngomong, Tuhan baik sama saya. Kenapa bisa kayak gitu? Semua mau kayak gitu. Pengen ya kan? Mau mengalami peristiwa seberat apapun bisa ngomong Tuhan baik, berani ngomong? Amin. Harusnya berani kalau kita punya iman. Saya kasih gambaran dulu ya. Ada seorang yang mengalami satu beban keberdosaan yang berat. Dia mau ngomong sama si A, si B, si C, si D. Dia gak berani ngomong, malu itu. Tapi dia mau menyelesaikan dosa itu dia gak bisa. Terus. Suatu saat Tuhan datang dia. Deas dengan sebuah masalah. Karena masalah itu dia sakit luar biasa. Tapi dia betul-betul bisa mengerti dan dia bisa melawan dosa itu. Tuhan baik kan? Kamu punya seisi dunia ini, tapi jiwamu kalau tertekan dengan dosa, itu sakit loh. Tak tahu lagi kalau kita sedang dengan dosa. Tapi kalau kita memang anak Tuhan, ya. Ada satu tekanan dosa, itu membuat kita sakit loh, menderita, tidak ada sejahtera. Yang bisa menyelesaikan itu siapa? Tuhan. Cara Tuhan ajaib. Salah satu Ayub. Kalau saya ini ngomong kayak gini mau ngotot, tak berani aku. Ya, tak santai dulu ya. Ayub itu, orang lihat Ayub itu baik, luar biasa. Tapi Tuhan izinkan sikat semua dia, sampai hartanya, keluarganya, tubuhnya bahkan dihancurkan. Tapi Ayub ngomong apa? Menghujat Tuhan? Enggak. Dia cuma ngomong apa? Ngapain sih aku ini kalau hidup coba seperti ini Tuhan? Berarti dia apa? Dia gak menghujat Tuhan, tapi dia gak ngerti masihan. Kenapa harus terjadi seperti ini? Itu yang harus jadi pertanyaan kita di saat kita menghadapi sebuah persoalan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok terjadi seperti ini Tuhan? Tapi dengan asumsi tetap Tuhan itu baik, adil dan mengasihi kita. Bukan Tuhan, kenapa kamu kok aku seperti ini, tapi dengan apa? Perasaan apa? Dendam, marah, banyak. Tapi kalau kita percaya, dia baik gak? Dia adil? Dia mengasihi gak? Nah, pada waktu kita merasakan seperti itu, kita ngomong sama dia, Tuhan, kenapa aku harus seperti ini? Tuhan bisa ngomong, kenapa kamu taksikan ini? Kenapa kamu masalah yang terjadi seperti ini? Kenapa hidupmu seperti ini? Wah, kalau sudah terima itu, nanti bisa ngomong seperti Ayub apa? Dulu aku cuma mendengar siapa engkau, tapi aku sekarang bisa melihat Tuhan. Nanti kalau saya teruskan ini jadi baik, tapi saya tidak sedang khotbah ini cuma selingan saja, saya akan teruskan. Banyak orang yang berpikir bahwa waduh, orang itu imannya luar biasa, menghadapi apa dia ngotot, tetap gak goyang, pokoknya dia betul-betul sungguh-sungguh ngotot, akhirnya dia tercapai. Betul? Dengan cara seperti itu betul? Dengan megang satu ayat saja betul? Itu sangat bahaya. Firman Tuhan kalau kita pegang satu ayat itu sangat bahaya. Itu bukan firman, tetapi itu jadi apa? Jadi jimat. Ayatnya betul, artinya betul, tapi kalau kita pegang satu ayat tanpa kita melihat secara keseluruhan komprehensif,
sangat bahaya dalam hidup. Nanti akan saya buktikan. Jangan sekali-kali di antara kita orang percaya ini hidup kita hanya berpegang pada satu iman, satu firman saja. Aku percaya Yesus telah menebus aku. Kalau mau ditebus aku pasti masuk surga. Oke, memang. Tapi apakah benar-benar kamu ditebus? Itu banyak ayat yang untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul ditebus atau enggak. Ngerti maksudnya? Nanti karena apa? Kecelek. Ada firmannya toh? Aku melakukan mujizat, aku melakukan itu, Tuhan ngomong apa? Aku tidak tahu. Kenapa? Karena orang itu cuma pegang satu ayat. Bahaya enggak? Siapa yang mau dipegang satu ayat lagi? Nanti saya jelaskan. Sangat bahaya. Firman Tuhan itu terdiri dari 31.000 ayat. 31 berapa ayat? Itu kita pegang harus secara komprehensif, keseluruhan. Jadi nggak boleh berdiri sendiri. Ayat 1 ini harus diartikan dengan beberapa yang lainnya. Sulit. Bukan sulit, nggak mungkin bisa kita. Nggak mungkin bisa tanpa karya Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Loh kalau kayak gitu, sulit ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Hati-hati ya. Rasul Paulus sampai ngomong, aku dia melakukan ini semua, tapi aku takut jangan-jangan aku nggak dipilih. Tapi di antara kita pada dasarnya takut, bingung ya. Nah ini bahaya. Hari ini saya mau buka ini supaya kita besok semua ketemu dengan dia bisa apa? Merasakannya kasih. Kita nggak ditolak. Amin. Kita coba lihat ya. Biasanya kalau kita baca di dalam Markus pasal 11 ayat 22 sampai 26. Saya tak mau sama istri saya. Udah tenang. Ya, tak apa-apa. Enteng kepala. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat ini dipegang. Kita menghadapi persoalan, kita apa? Aku percaya Tuhan sungguh-sungguh enggak bimbang pasti terjadi. Hancur kita itu. Hancur kita itu. Karena apa? Saya kasih tahu. Kita harus lihat konteksnya. Tuhan ngomong kayak gini ya. Keluarkan tadi coba. Karena aku berkata barang siapa berkata kepada gunung ini barang beranjaklah dan tercampaklah di dalam laut, asal tidak bimbang. Berarti selama ini tidak ada orang yang artinya enggak bimbang karena tidak ada gunung pindah. Terus kita pegang ayat ini dijadikan sebuah jimat menghadapi persoalan masalah. Ngototi terus, tak pegangi terus. Nanti Tuhan pasti kasih, apalagi ada sebuah perumpamaan. Masih ingat ya? Itu Tuhan tolong Tuhan. Aku kayak gini, tidak sangat. Padahal aku mau ngomong dikit tapi kok terus keluar ini. Tahu gambaran tentang seorang hakim yang jahat? Semua tahu kan? Diuyak-uyak sama seorang janda. Hakim ini buat, daripada aku diuyak-uyak karu-karuan, ya toh, tak kasih ya. Terus dia ngomong apa? Bapakku di surga yang baik. Mosok kalau anaknya minta gak dikasih, asal dengan sungguh-sungguh. Oh, digabungkan sama ayat ini, rusak gak? Coba kita pikir, rusak gak? Padahal ayat yang tadi itu ada ayat terusnya di bawah. Masakah hakim itu tidak memberi? Tetapi sama yang apa ayat itu juga dikeluarkan. Baca nanti dikira saya ngomong toh. Tetapi
jika anak manusia datang, adakah iman aku jumpai? Wah, itu kata kunci nih. Ngerti maksudnya? Banyak sekali ya orang nggak ngerti, dikira dia doa sungguh-sungguh ngotot, terus Tuhan kasih itu berarti imannya kuat dan Tuhan kasih. Belum tentu, men. Itu anugerah umum kalau kamu cuma minta apa? Sembuh. Orang agama lain bisa nggak dapat kesembuhan dari hal itu? Bisa. Cuma apa? Minta apa? Kaya. Minta apa lagi? Minta masalah apa? Sejahtera. Bisa. Bisa kok masih. Tapi adakah iman yang berhati-hati? Itu tidak main-main. Jadi jangan sampai kita menganggap kalau kita doa terkabul itu berarti iman kita luar biasa. No. Kita harus introspeksi diri terus. Ini saya bongkar supaya jangan serasa kita ini luar biasa. Ada yang luar biasa, ada Yesus yang luar biasa. Karena di dalam Markus itu pasal 11 ayat 22 sampai 26 kita nggak bisa pegang di sana satu ayat itu toh dikeluarkan coba Markus. Aku berkata bahwa itu sesungguhnya barang siapa berkata barang ini beranjak terjatuh dalam laut. Ini ceritanya kan asalnya dari mana? Oh, Pak, ganti satu ya. Ya, terima kasih. Tes. Ini sebenarnya asalnya dari ceritanya yang mana sih? Onara ini. Sudah saya jelaskan di sini kan? Belum. Kita lihat di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Masa belum tak jelaskan ini? Minggu kemarin sudah terasa belum ya? Saya teruskan. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapatkan apa-apa selain daunnya saja, sebab memang bukan. Ya, terus kita lihat. Maka kata yang kumohon ini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan muridnya itu mendem. Kalau kita punya Tuhan yang seperti ini tanpa pengertian yang betul, Tuhan ini boceng nih ya. Tahu arti boceng nih? Tidak bijak. Kenapa? Memang ini pohonnya bukan waktu musimnya kok disuruh berbuah piye sih? Masa salah pohonnya? Kan sok kayak apa ya? Aku ini Tuhan. Pohon apa namanya ara. Tidak waktu musim. Aku kepingin makan buah ya. Loh, kok ada buah ya? Takut tuh. Masa Tuhan kayak gitu? Mengartikan kayak gitu? Pada waktu kita baca ini, kalau kita baca firman Tuhan itu harus minta pimpinan Roh Kudus kan? Roh Kudus berkata apa dalam hati kita pada saat kita berkata seperti ini? Kita nggak usah bela firmannya, kita nggak usah bela kayak wah Tuhan itu kayak gitu, udah maksudnya digini-gini supaya jadi ketoannya lah. Bener. Adalah salah semua kaprah. Sebetulnya, saya mau tanya. Kita ngerti artinya itu. Kita ini digambarkan apa? Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Bisa dilihat dari apa? Buahnya itu. Semua harus ada buah Roh Kudus nggak? Dalam hidup kita. Ada ya? Nah, Tuhan mau ngomong sama kita hari ini. Kamu berbuah di saat kapan? Kamu berbuah saat kapan? Buah Roh Kudus pun nampak saat kapan? Buah Roh Kudus pun nampak saat kapan? Ini sebuah pertanyaan. Kalau cuma di gereja, kamu tentang ini buah Roh Kudus.
Tuhan gak suka. Pada waktu kita mempendetai, Shalom. Ya. Shalom atau apa? Tuhan gak mau kamu berbuat cuma pada waktu seperti ini, tapi di saat kamu menghadapi tekanan, kamu marah, di saat kamu gak suka dengan si A, apakah kamu masih tetap berubah? Kalau artinya seperti itu. Kalau cuma berbuahnya pada waktu musimnya, kalau berbuah pada waktu di gereja, berbuah pada waktu kita lagi dapat undian 1 triliun, terus ada orang datang ke kita, aku butuh duit, saya perlu untuk makan, saya lakukan betul-betul. Kita lihat ini letak ISAN, itu biasa. Tapi di saat kita gak ada duit, rest untuk kita lihat ada orang ditolak. Pada waktu kita bukan pada musimnya, kita bisa memberi. Itu Tuhan yang mau. Apakah kita mau seperti itu? Mau punya iman seperti itu? Gak mungkin bisa. Dikatakan di ayat selanjutnya itu, kayak gitu, gak mungkin bisa. Tapi Tuhan ngomong apa? Gak mungkin bisa, kenapa? Loh, aku ada waktu mana tuh? Aku disuruh ngampuni. Aku pada waktu gak suka kok disuruh baik. Pada waktu aku bokek, gak punya duit, kok disuruh nolong orang. Secara daging, gak mungkin. Tapi Tuhan ngomong apa? Kamu kalau punya iman sebiji sesami saja, kamu mampu melewati gunung itu. Ngerti ya? Kamu mampu untuk melakukan sesuatu untuk namanya. Amin? Aduh, aku semotot gini, gak ada situ tangan. Tuhan minta seperti itu. Saya akan main. Kamu pada waktu seger, kuat, kamu mau memberitakan untuk aku. Aku sakit titik gini aja, masuk gini 4 kali, aku didera berapa kali gini-gini. Tapi saya bukan fatalisme loh ya. Saya juga mengukur, Pak tensi terus. Wah, ya. Saya bisa enggak ini, Pak? Oh bisa, saya harus maju. Saya jangan sampai mengasihani diri sendiri. Saya harus mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mesti tolong saya. Amin. Haleluya. Ya, bikunya udah sifat. Nek satu suara tuh nyek, semua dari Tuhan. Kita harus pegang itu. Kalau sekarang kita ngerti ini, pulang dari tempat ini, baterainya naik lagi. Tes, keluar lagi. Cocok no video. Jadi kalau kita sudah apa namanya mengerti soal ini, kita pulang dari tempat ini, hendaknya kita berbuat di setiap saat, jangan cuma di setiap musimnya saja. Waktu suaminya baik, kasih bayaran, waduh coba ini tanggal 2 tidak musimnya. Ingat ya omongan saya ya, ngomong marah ya. Ya, sama pimpinan ya kayak gitu, waktu ini baik, waktu ini hati tidak enak. Ingat ya, ingat. Tuhan minta di setiap musim kita harus berbuah. Ini masih pembukaan. Kalau saya kepinginnya tadi Tuhan kasih aku cuma kekuatan. Ojo suwi-suwi aku merasa Tuhan, tapi nggak tahu. Cuma di tempat ini Tuhan suruh saya ngomong terus. Jadi untuk menerapkan ayat firman Tuhan, nggak bisa berdiri dari satu ayat saja. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau kita pegang satu ayat saja terus kita imani, itu bukan iman, bukan firman Tuhan, tetapi apa? Jimat. Dan bisa juga dipakai setan. Saudara, firman Tuhan itu bisa dipakai setan. Kalau cuma satu ayat, nggak percaya,
Tuhan Yesus saja dicobai dengan firman kok sama setan. Buka no. Aku tak santai pelan-pelan ngomong ya. Jangan ngomong panjang. Kita buka Lukas pasal 4 ayat 9 sampai 11. Hari ini yang gak datang rugi. Kemudian yang membawa ini kan Tuhan Yesus dicobai kan? Setelah berpuasa dia dicobai, ya, dicobai terus ya apa? Ke Yerusalem menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah. Terus kita lihat ayat 10. Sebab ada tertulis dia pakai firman nggak? Saya tanya. Ini firman. Dia pakai firman Tuhan tuh. Firmannya asli kayak gini, asli 100%. Mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi engkau. Yang derajatnya di mana? Kalau tulisan ada tertulis itu berarti di BL. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Sebab malaikat-malaikat akan diberitakan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terus mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Coba kalau Tuhan Yesus pegang satu ayat, dia imani ayat itu dari atas, dia ngomong nanti tangan Allah Bapa akan menopangkan, dia jatuh, hancur enggak? Tapi dia tahu nggak boleh dikasih satu ayat pengertiannya. Maksudnya ayat ini apa? Nanti suatu saat saya jelaskan dengan dalam. Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Coba kita kembalikan. Tadi di dalam Lukas pasal 9, Ulangan pasal 6 ayat 12. Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di sana. Jawabannya Yesus itu kan? Benar gak? Jangan percaya kita lihat Lukas tadi. Lukas pasal 4 ayat 9, 11, 12. Terus 10, 12, 11. Yesus menjawabnya apa? 11. Dan mereka menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. 12. Yesus menjawab katanya, lah, coba seumpama, ya, seumpama saya di malam, karena darahku tak cekrai 190 per 103. Saya ngomong sama istri saya, aku mau melakukan sesuatu untuk Tuhan besok. Kita doa sepakat sehati, Tuhan pasti kalau kita gak bimbang sembuhkan aku. Saya poin enggak? Tuhan, kalau kita berdoanya seperti itu dalam posisi Tuhan kasih kita iman gak sih? Kita dikasih akal budi, itu bisa baca, dikasih akal budi ya. Pada waktu kita tahu bahwa tekanan darah seperti itu, jangan mencobai Tuhan. Nanti maksudnya, waduh nanti sepakat, nanti Tuhan bisa turunkan darahku. Iya nek turun, nek naik nopek go, jalan gini ya. Saya ingat, jangan mencobai Tuhan alam. Aku dikasih iman, oh gak bisa ini, aku harus ke UGD. Tak turunkan darahku. Saya nggak punya iman? Punya. Itu Tuhan kasih saya iman, Tuhan kasih saya hikmat supaya saya melalui itu saya jadi sembuh. Akhirnya pada waktu di UGT di infus saya sembuh.
sembuh, saya bisa pulang ke Surabaya. Amin. Hati-hati di dalam hidup ini dobrak sesuatu paradigma yang salah sama setan. Setan tidak terima mesti. Karena kita percaya Yesus, kita menjadi orang Kristen, cuma pegangnya satu ayat kita tidak mau baca ayat-ayat yang sulit. Kita tidak mau belajar. Padahal dengan kita mengenal segitu banyak firman Tuhan, kita akan kaya dengan apa? Berkat. Masih ingat? Apalagi kalau kita buka dalam perjanjian lama, gawat. Pegang ayatnya perjanjian lama untuk berkat. Sering baca itu? Pegangan ayatnya perjanjian lama tanpa melihat sesuatu yang benar, rusak semua. Kita jadi ahli Taurat, kita jadi agama wisdom. Setia berkat, gak setia gak berkat. Bukan kayak gitu. Kita setia bukan menjadi berkat. Kita setia karena Dia setia sama saya. Saya mengasihi Tuhan karena Dia telah mengasihi saya. Pegangannya itu. Kenapa kayak gitu? Coba kita lihat ya perjanjian lama. Masih ingat? Pernah baca nggak tentang ular gedung? Bangsa Israel yang dibawa ke padang pasir, dikei makan mana tok terus ngomel, bukan marah, dikasih ular gedung digigiti, banyak yang mati. Coba kita baca ya di dalam Ulangan pasal 6. Tidak ulang, sorry. Kita baca di Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Ada yang bisa baca terus dibaca supaya saya tak ngotot. Bilangan 21 ayat 4-9. Dibacakan ya, belum ya? Bilangan itu 21 ayat 4-9. Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Artinya apa ini? Tuhan mau kasih gambaran kita pada perjanjian lama ini. Kalau kita mengerti ini dengan dalam, betapa luar biasanya kasih Tuhan sama kita itu. Coba kita bayangkan ya, bangsa Israel pada waktu zaman itu, ular itu melakukan apa? Kutuk, iblis kutuk. Dia itu dicopot ular, ngetek, mati. Terus habis itu Musa keluar dari bait suci. Tuhan pesen disuruh buat patung ular, kok gak disuruh buat patung kelinci? Sing lucu gitu. Kok disuruh buat patung ular? Patung ular itu kan sing makut dia, terus disuruh buat patung ular, terus disuruh nek lihat patung itu kamu akan
Hidup. Akan apa? Hidup. Artinya apa itu? Coba kita bayangkan. Padahal orang-orang perjanjian lama itu tahu. Ular itu melambangkan kutuk. Kok disuruh lihat itu? Wih, coba kita bayangkan. Terus yang kita bayangkan sekali lagi itu apa? Orang yang gigit ular meling dulu ya. Ular meling, ular tedung itu ular deri itu yang pasti mati. Tapi pada waktu itu digigit itu hidup dah. Pasti hidup dah. Lihat ular, lihat patung tembaga, lihat patung untuk itu. Dia percaya hidup. Saya renungkan ini, wow, engkau membuktikan sesuatu yang dahsyat. Pada ular, patung ular itu aja yang harusnya mati digigit tuh, bisa hidup. Ular itu kutuk tuh, melambangkan kutuk tuh. Kita tahu Yesus ngomong apa? Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Sampai jam berapa ini? Tidak apa-apa, nanti kan aku dewi ya. Nanti kadang ngomong sakitku bisa hilang. Kata Nikodemus padanya, bagaimanakah mungkin seorang hidup? Bukan ini ya. Bentar ya. Loh, bukan ini. 3:14. Bukan 4. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia di ular itu melambangkan diri Kristus. Kenapa? Coba kita lihat. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang wih, saya baca ini, saya gabungkan itu, saya loncat-loncat iman saya. Kenapa? Kalau di dalam perjanjian lama orang digigit ular itu pasti mati. Atau mati. Sampai zaman sekarang aja kalau orang digigit itu cetut, nggak cepat dikasih seru mati saudara aja. Tapi mandang patung tembaga itu hidup. Amin. Dan ular itu Yesus ngomong apa? Tadi ayat 14 ya. Coba kita lihat. Musa meninggikan ular. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah sekarang saya lihat, kita suka nyanyi pandang Yesus, betul kan? Pandang Yesus, pandang apa? Deleng apa? Pengertian yang deleng apa? Salib itu tak deleng ini. Pada waktu kita lihat salib itu, kita percaya Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang kudus. Dia mau datang sebagai manusia dan dia menjadi kutuk di salib karena dosa-dosa kita. Barang siapa percaya bahwa hal ini, dia tidak akan mati, tetapi memperoleh hidup kekal. Kalau dalam perjanjian lama dibuktikan secara apa? Nyata manusia, betul lah, harusnya mati. Tapi pada ular itu menjadi hidup. Wah, yes. Tapi kalau kamu pandang Kristus, kamu akan hidup kekal. Kalau kamu mengakui Dia telah menebus kamu akan hidup kekal. Lebih senang mana? Cuma pandang ular toh, zaman PL itu ya bisa hidup. Terus habis itu mati lagi gak? Mati kalau gak percaya Yesus, dia mati selamanya. Tapi kita memandang Yesus, percaya pada Yesus. Kau mati pakai hati Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kau mau menjadi kutuk karena aku Tuhan. Aku percaya karena ini Tuhan. Aku memandang Engkau. Kita mau beroleh hidup kekal. Pasti? Pasti. Yang amin 2 orang itu udah enak. Amin. Amin. Ini loh. Jadi pada waktu kita ngomong pada salibnya, itu ojo delok salib ini. Kakek delok 1000 ulat udah Dracula kayak gini. Pada salib itu kita ingat, siapakah ini Tuhan? Siapakah Engkau ini Tuhan?
ya. Kau mati bagi aku Tuhan. Aku percaya dengan ini Tuhan. Dan kita mau hidup kekal. Wah, ini sesuatu yang luar biasa kalau kita mengerti dengan baik. Betul ya? Nah, sekarang hal berdoa. Kalau saya mau menjelaskan yang tadi itu masih permulaan, masih pembukaan. Karena saya ingin menjelaskan di dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Ini saya perlu menjelaskan yang tadi dulu, pengertiannya. Habis ini selesai kok. Ya, cepat kok selesai ya. Pada waktu kali Yesus berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, apa? Pada waktu kita baca ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita baca firman tuh kayak gitu loh. Tanya sama Roh Kudus, apa sih ini artinya? Maksudnya apa sih? Kok cuma enteng-enteng? Ya, kita harus tahu. Murid Tuhan, murid-muridnya ini orang apa? Ibrani, orang Yahudi, masuk kayak saudara. Bangsa Ibrani itu mulai masa Fakirur, Urban, itu harus mengerti tentang ajaran tentang agamawi secara luar biasa, tentang doa, tentang apa. Itu yang Tuhan Yesus. Dia bingung. Ngerti maksudnya? Guru, ajaran aku doa. Aneh enggak? Aneh enggak? Kenapa dia kayak gitu? Jangan-jangan kita nggak pernah kita belajar kayak gitu karena kita sudah merasa sudah bisa doa. Tak tanyain nanti, jika kamu minta apa berdoa dalam namaku, kamu pasti akan diberi apa dalam namanya itu artinya. Saya jelaskan ini dulu. Muridnya Tuhan itu ya banyak. Sudah top KB wis. Itu orang Ibrani itu mulai kecil sudah diajari bagaimana beragama, bagaimana berdoa, lima waktu apa semuanya mereka diajari semua. Setelah gobel di Tuhan Yesus, dia ngomong, waduh, aku cara doanya salah kira saya. Ajaran aku berdoa ya apa? Terus Tuhan ngomong kayak apa? Berdoa demikian. Bapa kami yang ada di dalam. Wih, agama semua berani manggil Allah itu Bapa. Dia itu jauh. Agama lain itu ya. Ada tiga dewa. Brahma, Siwa, sama Wisnu. Yang disembayangi sama mereka itu apa? Siwa, perusak. Terus ditanyai, kenapa kok kamu yang ini yang baik? Yang itu kan sebaiknya, itu sudah baik-baik, tidak boleh dikasih sesaji. Yang ini kalau dikasih marah. Jadi sesajinya berdoanya karena takut marah. Kita sama Tuhan kayak gitu kan? Kalau kayak gitu ada bedanya. Tapi itu dari kita enggak loh. Ngajari kita apa? Setelah bergaul ini muridnya kaget. Loh, Allah ini kok kayak gini ya? Kok tidak seperti konsepku yang dulu? Karena apa? Aku disuruh manggil dia Bapak. Hubungannya begitu erat. Terus apa lagi? Mereka datang kepada Allahnya bisa setiap waktu. Kita setiap waktu, setiap saat kita bisa ngomong.
Pertanyaan saya lagi, seumpama hari ini masih muda dikasih punya presiden kita Prabowo, kamu boleh telepon Presiden Prabowo kapanpun juga, minta apapun juga kamu boleh. Terus jam 3 pagi dia telepon, Pak Prabowo, aku kepingin tuku sepatu. Berani gak ngomong gitu? Jam 1 malam, Pak Prabowo, pacarku gegeran, tolong Pak Prabowo, pacarku sambung nomornya. Berani? Berani? Pak Presiden, perutku sakit, ini apa? Berani? Tapi kita sama Tuhan kita ya. Minggu 5 itu maksudnya. Jam 3 pagi. Allah, kenapa ya kukulku gak berdos-berdos? Allah, kenapa ya kok kayak gini? Jadi doa kita itu sudah tidak ada artinya. Tuhan itu mati di kayu salib supaya kita bisa bercakap-cakap dengan Dia dengan akrab, kapanpun aku akan terima Engkau. Terus anaknya ngomongnya kayak gitu ya. Bayangkan gitu. Tuhan itu sudah dong ya. Tuhan, ini loh Tuhan, kerjaanku sepi ya apa sih Tuhan, baru Tuhan rame no. Tuhan orang itu dijual, wih saya kena ayat ini, saya ngerti, saya minta ampun sama Tuhan. Selama ini aku salah Tuhan, aku minta ampun sama Engkau Tuhan. Harusnya kita melakukan doa. Kita belajar lihat Tuhan Yesus ya. Dia ngomongnya apa sama bapaknya? Yohanes 17 ayat 15. Oh enggak? Ya, Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi apa sih ini artinya? Kamu percaya Tuhan? Coba sampai duduk sih tak percaya Tuhan Yesus. Kamu percaya Tuhan Yesus supaya selamat itu toh. Kalau kamu supaya selamat masuk surga, kamu begitu percaya Tuhan akan kamu masuk surga, alias game. Kalau tujuannya itu. Contohnya gitu kan? Ya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Pada waktu kita percaya, aku percaya Yesus, engkau juru selamatku, dengan iman aku betul-betul percaya. Mati kita cepat coba masuk surga. Tapi doa Tuhan apa? Jangan kau ambil mereka saat mereka percaya, tetapi diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menghadapi tekanan, untuk menghadapi persoalan di dunia ini. Tujuannya apa? Tuhan ngomong apa? Tidaklah kau jadi terang. Betul ya? Pertanyaan saya satu. Kita percaya enggak? Salib Kristus mengalahkan dosa. Amin. Dosa ditaklukkan. Kamu percayanya kayak apa? Benar? Saya mau tanya, saksi muda, ya Allah menjadi korban bakaran. Tapi kamu paling pintar nanti. Kamu percaya salib Kristus mengalahkan dosa? Kamu rasakan itu dalam hidup? Kamu rasakan itu enggak?
pertanyaannya di situ. Satu, Kristus mati di kayu salib. Dosa dikalahkan. Dosa dikalahkan, benar kita percaya? Kamu mengalahkan dosa kan? Salib Kristus itu harus nyata dalam hidup kita. Demonstrasi kemenangan salib Kristus itu sekarang harus nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Kamu dosa apa? Aduh, aku gak bisa sama dosa ini. Ya, Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, perbuatan kita, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, serupa dengan daging, dikuasai oleh dosa, karena dosa yang telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Semua dosa yang sudah tidak mampu kita lawan itu telah diselesaikan di kayu salib. Kita percaya? Kalau kita percaya, dosa apa yang tidak bisa kita lawan dalam hidup ini? Apapun, harusnya kita menang atas dosa itu. Jadi demonstrasi salib itu sekarang bisa dilihat melalui orang percaya. Waduh, itu anak Tuhan. Dulu penjudi, sekarang tidak jadi penjudi, itu bukan anak Tuhan. Belum tentu, agama lain juga banyak kayak gitu. Dulu peminum, sekarang bukan peminum. Belum tentu. Dulu bedina, sekarang bukan bedina. Belum tentu, bukan yang tahu. Yang paling tahu siapa? Diri kita dengan Tuhan. Aku dulu sebelum mengenal Tuhan, banyak hal yang aku tidak baik, yang tidak mampu aku lakukan. Tapi setelah mengenal Engkau, aku tahu apa yang tidak mampu aku lakukan. Setelah Kristus bereskan, ada yang harus mampu. Rasul Paulus itu di Roma pasal 7 ngomong apa? Roh penurut daging lemah, celakalah aku, tapi aku untung punya Kristus yang telah membebaskan itu di dalam hidupku. Kalau kita ngaku itu, ya kita harus beneran. Ngerti maksudnya ya? Nah iso, aku ini orang yang ngamukan, aku tetap ngamuk. Aku tidak adu mangkel sama orang, aku adu pahit sama orang, aku tidak iso. Bukan itu maksudnya. Kamu memang tidak bisa, tapi kamu percaya gak? Itu sudah diberikan Yesus. Anak Tuhan masih punya hati seperti gitu, saya heran. Kita bisa jatuh, tapi kita berusaha untuk menjadi baik, menjadi benar. Yang terakhir, kita lihat. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Maksudnya apa dalam nama Tuhan? Maksudnya apa dalam nama Tuhan? Ojo kita sembarangan. Kepingin punya bangku ini, dalam nama Tuhan Yesus menjadi milikku. Oh arti. Dalam nama Tuhan Yesus ini menjadi miliknya. Dalam nama Tuhan Yesus ini, tapi tidak mengerti. Kenapa kok dikatakan dalam namaku? Kita harus lihat di dalam Yohanes, ini mau teks saya di sana atas. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia yang namanya Yesus. Dia ngomong, kalau kamu berdoa di dalam namaku, sama saja dengan apa? Kalau kamu berdoa sesuai dengan kebenaran firmanku, apapun yang kamu minta pasti Amin. kasih.
Sesuai firman enggak? Tuhan, onggo kuyu Tuhan. Kebaca Tuhan. Terlalu Tuhan, aku digini-gini dan aku benar-benar mantul. Ajar dia Tuhan. Tuhan lo, ajari firman kayak gitu. Ampuni dia berapa kali? Aku tahu itu loh Tuhan. Tapi kurang aja terus Tuhan. Tuhan mau apa? Tidak terbatas. Apa lagi? Coba kita sekarang ngomong apa lagi? Tuhan, saya suka didoa apa aja. Coba. Jadi intinya ya firman Tuhan hari ini, kalau kita berdoa ada 3 hal. Yang pertama, berdoa sesuai firman Tuhan. Kalau kita ngotot dengan segala cara, akhirnya kita dapat, itu belum tentu sesuatunya benar di hadapan Tuhan. Ya? Yang ketiga, yang terutama, kita harus sadar bahwa kita harus belajar seperti Tuhan, doa Tuhan Yesus. Kalau sampai dengan saat ini kita diberi kesempatan hidup, tujuannya satu, mendemonstrasikan kemenangan salib Kristus melalui hidup kita, bahwa dosa sudah dikalahkan. Ambil firman Tuhan, mari kita duduk kepala. Saya akan berdoa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di dalam segala kecemasan hamba-Mu, kekhawatiran hamba-Mu yang lemah ini, hamba-Mu boleh sampai menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan yang sehat. Ini Kau baik Tuhan. Dan setiap Jumat yang ada di tempat ini, hamba-Mu percaya melalui keterbatasan hamba-Mu ini, firman yang baru diberitakan akan menjadi pegangan kekuatan saat mengiring Engkau. Saya akan menyanyikan lagu ini. Bisa dikeluarkan tesnya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang mendekat padamu. Yesusku, kasih hatiku, segalanya bagiku, ucapanku selama-lamanya, ku menyembah-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami semua yang ada di tempat ini. Hamba-Mu bisa merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu bisa merasakan jamahan-Mu bagi setiap mereka yang mengasihi Engkau. Lawan setiap berat pribadi yang ada di tempat ini, secara khusus melalui firman-Mu yang baru kami dengar, Kau singkapkan hati mereka, hati hamba-Mu juga, sehingga kami ingin melekat kepada Engkau, sehingga kami akan mengerti makna mengasihi Engkau dengan benar. Dengan iman yang benar kami berdoa, berharap dengan kebenaran-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita firman ini dipercayakan. Haleluya. Amin. Beri mulia bagi Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Kami bersyukur malam ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah, Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Engkau memberkati anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Biarlah segala kekayaan, berkat yang kami terima bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kita kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.